Terbaca nggak ya? Terbaca. Terbaca nggak di situ? Tahan. Terbaca, tunggu Pak. Tahan Pak. Ada tuh Firdaus Wibowo, Ketua Bidang Perlindungan Tahan Pak. dan Pengembangan Ilmu Hikmah. Tahan. Berarti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik CHMH, Sekjen Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama. Ya, ini sebuah organisasi advokat yang berafiliasi ke organisasi keislaman Nahdlatul Ulama. Nah, Pak Taufik, ini kan lagi ramai nih beredar bahwa pengacara yang lagi viral nih, Firdaus Wibowo, masuk dalam struktur Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama nih. Dia sebagai dewan ini apa? Salah satu ketua. Iya. Ya, jadi rekan Firdaus Wibowo Sarjana Hukum memang kita rekrut sebagai salah satu pengurus pimpinan pusat. Dia ada di jajaran ketua bidang spiritual. Karena kita sadar bahwa di tubuh Himanu ini banyak advokat dengan sekian banyak variasi profesi yang unik. Di samping kita juga menghadapi warga masyarakat yang kebetulan unik juga, karena warga ini itu berbagai macam-macam karakternya dan juga berbagai macam aktivitasnya. Ada para kiai, para ustadz, para pebisnis, terus para aktivis sosial kemasyarakatan, bahkan sampai ke orang-orang yang menekuni dunia spiritual, ya apakah itu disebut sebagai dukun atau paranormal, itu juga kita bina ya, karena bagaimanapun mereka adalah warga bangsa yang harus kita bina. Dan kebetulan Pak Firdaus Wibowo ini kan termasuk advokat yang sekarang lagi viral karena dia menjadi advokatnya komunitas dukun di Indonesia. Insya Allah Himanu akan mengawal Pak Firdaus agar betul-betul dia bisa melakukan kerja-kerja secara profesional sebagai advokat dengan berstandar pada undang-undang advokat dan kode etik. Sepanjang kiprah dia tidak melanggar kode etik, kita tetap akan bina. Jadi koridor yang membatasi profesi advokat adalah di samping undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 adalah kode etik advokat yang disepakati bersama sebagai satu-satunya kode etik advokat. Ini yang menjadi frame atas kebebasan profesi sebagai advokat. Oke Pak, berarti proses perekrutannya seperti apa? Terus per kapan Firdaus masuk ke anggota itu? Jadi Pak Firdaus masuk sebagai anggota Himanu dan pengurus ini sejak tahun 2002 sampai 2027. Dan kita juga akan melakukan uji kelayakan ya ke depan. Setiap pengurus ini tidak secara otomatis akan menjadi pengurus selamanya, karena kita punya standar etik yang nanti akan menjadi tolok ukur akan keberlangsungan masing-masing personil sebagai pengurus Himanu. Jadi kalau seandainya ke depan ada advokat yang kebetulan jadi pengurus kalau melakukan hal-hal yang kurang etis, melanggar apalagi sambil melampaui batas-batas norma agama, ya itu pasti akan berhadapan dengan Dewan Kehormatan ya. Yang pasti Dewan Kehormatan juga akan memberikan teguran-teguran atau peringatan, bahkan penghakiman terhadap siapapun anggota Himanu yang jelas-jelas melanggar kode etik. Jadi ada rule of the game yang harus ditaati oleh semua profesi advokat, termasuk sahabat kita Firdaus Wibowo Sarjana Hukum yang hari ini lagi viral ya sebagai advokat dukun. Pak, pertimbangannya apa Pak? Artinya merekrut Firdaus nih yang notabene dia banyak kontroversi. Ya, pertimbangan yang pertama bahwa beliau adalah Muslim dan punya ghirah yang kuat ya untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Walaupun secara struktural dia belum banyak berkiprah di organisasi NU,
tapi dia sebagai lawyer yang ya sudah lama juga saya paham tentang kiprah dia, dan sekarang ketika dia masuk ke ranah dunia spiritual, kebetulan dia sebagai lawyernya para dukun, ini sudah mengundang kontroversi dari berbagai kalangan ya, termasuk para kiai dan para ustadz. Tetapi kita tetap akan pantau beliau ya, sepanjang langkah-langkah beliau ini masih bisa kita bina ya, insya Allah kita bina. Nah, ya, ukurannya adalah tadi sepak terjang dia ini masih dalam koridor etik ya. Kalau sampai menerjang etik ya, baru kita akan panggil, kita akan beri peringatan, bahkan sampai hukuman kalau betul-betul dia sedemikian parah melanggar kode etik yang kita taati bersama. Pak, apa mungkin pesan buat Firdaus Oyobowo sendiri nih? Ya, pesan untuk sahabat kita Pak Firdaus Oyobowo, jadilah seorang advokat yang betul-betul memiliki integritas moral yang tinggi, karena seorang advokat adalah pelayan masyarakat ya, sehingga di dalam berkiprah harus tetap mengedepankan dimensi moral dan bagaimana memahami tentang hakikat kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi advokat tidaklah hidup dalam alam tanpa batas, dalam alam tanpa nilai, tapi tetap dalam lingkungan yang nilai. Maka citra Officium Nobile ini tolong ya pada sahabat Firdaus Oyobowo untuk bisa difahami agar apa yang saudara Firdaus ini laksanakan tidak menjadi kontraproduktif dalam kepentingan seorang advokat dalam kerangka law enforcement gitu. Bang, bikin konten dia mengaku punya ilmu tenaga dalam, itu gimana? Ya, memang persoalan ilmu tenaga dalam itu di Indonesia ya, apalagi di NU itu menjadi khazanah yang unik gitu. Bahkan kita punya satu badan otonom ya yang di bawah naungan itu namanya Pagar Nusa. Di dalamnya banyak para pendekar yang memang memiliki kekebalan ya, ilmu-ilmu yang kesaktian, tetapi bernuansa syar'i atau katakanlah ya ilmu putih ya. Memang kita akui itu ada ya, termasuk kemarin Debus kan juga pernah tampil viral itu kan ya, kita akui adanya sebagai budaya yang memang dilestarikan, dan itu memang menjadi khazanah ya, khazanah budaya di Indonesia, di mana Indonesia memang tidak bisa lepas dari dunia seperti itu ya, walaupun disebut sebagai klinik atau apalah, tapi itu kita akui adanya. Banyak orang-orang yang punya ilmu kekebalan, punya daya linuwih ya terhadap itu, dan kita akui ada. Apakah berbentuk azimah atau apa ya, itu memang ada, kita akui. Nah, kalau rekan Firdaus ini ngaku punya ilmu kekebalan dan punya daya linuwih ya oke, kita appreciate gitu ya. Yang penting jangan apa yang dia miliki ini terus menjadi dia sombong, menjadi dia nantang siapapun. Apalagi sekarang lagi bermusuhan dengan si pesulap kepala merah itu ya. Silakan, itu adalah wilayah itu hak Anda ya. Hanya saya berpesan saja bahwa tetap bergerak dalam nuansa etik ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan baik untuk kepentingan dirinya maupun bagi kepentingan organisasi advokat pada umumnya. Oke.